Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini tentu kita tidak terlepas yang namanya ujian dan cobaan. Ketika kita berbicara ujian dan cobaan, cobaan itu ada kalanya kesenangan dan keburukan. Ujian itu ada kalanya berupa kekayaan, kemiskinan. Terkadang ujian dan cobaan itu bahagia dan sedih. Tapi jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita harus mampu melalui ujian dan cobaan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan hidup dan mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Dia ingin menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Sehingga apabila manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus menerima dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus sabar menerima ujian ini. Dan kita disuruh untuk mengucapkan kalimat setiap kita diuji oleh Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ini bukan hanya ketika kita ucapkan pada orang yang meninggal dunia, ketika kita mendengar orang yang meninggal dunia, tetapi setiap kita mendengar ada ujian dan cobaan, maka mari kita ucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, maka nanti semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah telah menguji di antara kita yang namanya keburukan dan kebaikan, wa ilaina turja'un. Tapi semuanya nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangatlah perlu di antara kita harus kita memiliki iman dan takwa kepada Allah, karena ketika kita diuji oleh Allah, maka kita bisa menerima ujian itu dengan sebaik-baiknya. Karena di antara kita banyak manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan dirinya saya dimuliakan. Ada orang ketika diuji oleh Allah, dia mengatakan saya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak. Makanya itu dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, fa'ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fakrama wa na'ama fayaqulu rabbi akrama. Ya, ketika ada manusia diuji dengan kebaikan, diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan dan pangkat, maka mereka mengatakan fayaqulu rabbi akrama, Allah itu telah memuliakan saya. Dan juga ada orang yang ketika diuji dengan keburukan, diuji dengan kemiskinan, maka mereka mengatakan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahnan. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji saya, dia telah menghinakan saya, padahal tidak. Kalla bal tukrimunal yatim. Maka kata Allah, tidak, saya tidak memuliakan kamu, saya tidak menghinakan kamu, tetapi kalla bal tukrimunal yatim. Kamu pernah tidak memberi makan kepada anak yatim, wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mengajak makan kepada orang-orang fakir miskin, wa ta'kuluna turasa aklan lamma, dan kamu sudah mencampur baukan antara makanan yang halal dengan makanan yang haram, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan di antara kalian ada yang terlalu cinta dengan dunia, sehingga di dalam kehidupan dunia ini, marilah kita betul-betul bermuhasabah bahwa betapa banyak ujian yang diberikan Allah kepada kita, maka itu belum setara dengan ujian yang pernah diberikan para nabi dan rasul. Mari kita lihat sejarah atau riwayat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam seorang nabi yang diuji dengan kemelaratan. Namun begitu Nabi Nuh, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak memiliki banyak kekayaan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam hanya memiliki pakaian yang tertempel pada tubuhnya, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita semua yang hadir terkadang memiliki banyak pakaian yang bisa
yang bisa kita pakai salat, yang bisa kita pakai sembahyang, namun kita jarang datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ujian yang diberikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang penyakitnya yang mungkin belum pernah kita rasakan. Di mana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan semua tubuhnya dimakan ular kecuali lidahnya dan hatinya. Tapi Nuh alaihissalam meskipun dimakan ulat tubuhnya, tapi karena dengan hatinya dan lisannya tetap mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itulah kenapa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita harus senantiasa menerima ujian dan cobaan ini dengan baik. Karena siapa di antara kita mampu menerima ujian dan cobaan ini, maka kita menjadi orang-orang yang terbaik dapat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita inilah hamba Allah yang harus siap kapanpun kita harus menerima ujian dan cobaan itu. Saya kira inilah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.